Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang kita sebut aja namanya David dari Sumatera Selatan. Halo David, halo. Wong kita galo. Nah, kisah ini Wak merupakan pengalaman pribadi David yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Dan untuk menjaga privasi, semua nama-nama dalam cerita ini sudah aku samarkan berdasarkan permintaan David. Ya, nah, jadi Wak, kisah ini bermula ketika David sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya. Jadi ceritanya pada malam itu David ini lagi ngumpul bareng teman-teman satu gengnya yang terdiri dari 5 orang. Ada Edo, ada Edwin, ada Roni, ada Kemal, sama ada si David. Saking serunya nongkrong Wak, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena sudah semakin larut, David pun pamit pulang duluan ini sama kawan-kawannya. Woi Wak, aku balik duluan ya. Dicari mama aku, agak kemalaman aku. Mendengar hal itu, kawan-kawan David pun mengiyakan. Karena mereka tahu Wak, kalau jarak rumahnya si David ini cukup jauh dari tempat mereka nongkrong. Kurang lebih bisa memakan waktu 25-35 menitan gitulah. Kalau ditempuh pakai motor tapi. Dah lah tuh, setelah berpamitan, David pun pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Di sepanjang perjalanan itu Wak, dia udah mulai ngerasa hawa malam itu dingin kali sampai nusuk ke tulang. Walaupun pada malam itu David memakai jaket kulit yang tebal Wak ya, tapi masih dingin kali gitu Nadia. Dan selain itu David juga baru menyadari kalau di sepanjang jalan pulang tadi itu tidak ada satupun mobil atau motor yang lewat. Betul, cuma aku sendiri yang lewat di jalan tuh. Hal itu sempat membuat David merasa terheran Wak, karena biasanya jalan yang dia lewatin ini masih akan ramai orang lalu lalang jam-jam segini. Warung-warung yang ada di pinggir jalan itu juga biasanya buka sampai dini hari kok. Nah, tapi entah kenapa ya malam itu suasana jalan tuh sepi kali. Meskipun demikian David gak terlalu ngambil pusing Wak. Dia tetap fokus menyetir agar segera tiba di rumah. Nah, untuk sampai ke rumah Wak, David ini harus melewati hutan yang kita sebut aja lah namanya hutan lebat Wak ya. Ada namanya nih tapi gak usah lah disebutin. Kan untuk jaga privasi ya kan. Dan sekedar informasi Wak, hutan lebat ini merupakan area yang sangat luas di mana di tengah-tengahnya dibangun jalan panjang beraspal atau jalan raya. Nah, jalan raya tersebut Wak membuat hutan lebat ini tampak terbelah menjadi dua, ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Nah, di sisi kanannya ini Wak ada tempat kuburan warga yang terkenal angker kali di sana. Sedangkan di sisi kirinya ada sungai yang mengalir. Sebenarnya pas memasuki area hutan lebat itu Wak, David udah mulai ngerasa nggak enak dia. Tapi gara-gara nggak ada jalan alternatif lain, mau tidak mau David tetap lewat di situ. Dan ternyata betul Wak, baru saja menempuh setengah jalan, David ini mulai melihat sosok-sosok tak kasat mata yang lagi bergelantungan gitu di atas pohon. Mereka ini seolah memberi ucapan selamat datang David sama aku Nadia. Kalian ingat kan kalau si David ini kan memang cukup peka kan hal kayak gitu. Jadi ya udah oh ada kayak gitu. Di momen ini David ngerasa biasa aja, nggak ada takut sama sekali aku karena sosok-sosok ini, sosok yang lagi gangguin dia ini udah biasa aku temuin kok. Dah David pun dengan santai lah kan mengabaikan keberadaan mereka yang lagi bergelantungan itu. Terus beberapa menit kemudian Wak, David melihat ada seorang pria lagi berjalan kaki depan dia nih, posisinya ngebelakangin David Wak. Melihat itu David bertanya dalam hati, ini siapa nih malam-malam jalan kaki dewek di hutan? Manusia apa bukan ini? Kata dia kan. Dan ketika berada tepat di samping orang itu Wak, David dibuat kaget sekaligus juga ketakutan karena ternyata orang yang ada di samping David itu gak punya kaki. Nggak ada. Sosok itu hanya memiliki badan berupa kepala sampai ke perut aja Wak. Dari bagian paha sampai kaki nggak ada, macam bisa potong gitu Jadi badannya pendek, perutnya nyentuh tanah. Terbayang nggak sama kalian? Kayak gitulah. Dan nggak cukup sampai di situ aja Wak. Wajah sosok tersebut juga dipenuhi darah serta keningnya nih macam ada luka bacok gitu loh, kata David. Nah, David yang nengok ke arah sosok itu pun langsung merinding sebadan badan. Seumur-umur Nadia baru kali itulah aku tengok makhluk dengan bentuk macam gitu loh. David pun langsung beristighfar berkali-kali kan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sembari terus melajukan motornya. Nah, belum sempat hilang rasa takutnya ini Wak, David pun kembali dikejutkan lagi dengan kehadiran seorang wanita yang mendadak menyeberang di hadapannya dia. Nah, wanita tuh macam sengaja mau nabrakin diri ke motor aku gitu loh. Nah, dia nggak cuma nyebrang aja. David nengok, refleks ngerem lah dia kan Wak, untuk memastikan si wanita itu baik-baik aja. Tapi pas David jingok ke sekeliling, ternyata tidak ada orang sama sekali. Betul-betul sepi. Wanita yang nyebrang tadi tuh udah hilang entah mana. Dan yang kasihannya lagi Wak, di saat yang sama waktu dia ngerem melihat keadaan si perempuan itu, David baru menyadari kalau dia berhenti tepat di depan kuburan yang memang terkenal angker kali di situ. Paniklah si David ini. Dia pun langsung menyalakan motornya dan berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin ya kan. Tapi makin kasihannya lagi Wak, anehnya motor si David ini tiba-tiba mogok, nggak mau nyala. Dicoba nyalakan berkali-kali, nggak kunjung juga berhasil. Di situ David sudah dilanda perasaan takut yang sangat luar biasa. Secara dia lagi di tengah hutan Wak, sendirian, abis nengok penampakan ekstrim pula lagi kan. Nyalain terus, dah juga ternyala-nyala motor nih. Dan karena upayanya tidak kunjung berhasil, pada saat itu juga David pun mencabut kunci motornya
Akhirnya lari dia sekuat tenaga untuk mencari pertolongan. Tinggalkan motor di situ. David terus berlari hingga sampai di rumah pertama yang tidak jauh dari pintu keluar dari hutan lebat tuh. David langsung ngegedor rumah itu kan sambil berteriak minta tolong. Permisi, bapak, ibu, siapa aja tolong saya. Halo pak, permisi, kata heboh dia. Dan alhamdulillahnya Wak, pemilik rumah itu mau membukakan pintu tengah malam itu. Muncullah sepasang suami istri dari dalam rumah kan Wak. Kita sebut aja lah suami istri ini Bu Yayu sama Pak Marwan ya. Nah ngelihat si David yang udah mulai mandi keringat dan mukanya pucat pasi, mereka pun langsung mempersilahkan si David masuk ke dalam rumahnya. Bu Yayu sama Pak Marwan pun berusaha untuk menenangkan si David dengan memberinya segelas air. Setelah si Davidnya cukup tenang nih, mereka pun langsung bertanya, aduh apa bang ini kenapa, dari mana katanya. Kemudian bercerita lah itu kan David perihal kejadian yang baru saja dialami. Ya bu, tadi saya lihat ada orang bergelantungan, ada ini, diceritain lah semua. Setelah mendengar cerita David, respon dari Bu Yayu ini Wak bisa dibilang agak janggal dikit. Gak Bu Yayu aja, suaminya juga. Pasangan suami istri ini justru ketawa ngakak dia dengar pengalaman si David nih. Iya pak, tadi itu pak ya saya ngelihat ada orang setengah badan saya gini-gini. Terus habis itu motor saya gak bisa nyala. Kayak gitu, betul-betul ngakak. Dia Nat. Tapi bagian mana yang lucu waktu aku cerita tuh nggak tahu aku doh. Yang penting dia ketawa waktu aku cerita tuh. Ngakak pokoknya kayak gitulah berarti kan. Pokoknya David ini buat bingung gitu loh sama respon pasangan suami istri ini. Tapi nggak lama kemudian Pak Marwan pun berhenti tertawa nih. Berarti mereka tahu nih kalau abang bisa jingok mereka ya. Mendengar itu David cuma mengiyakan dalam hati. Iya, aku memang bisa jingok. Tapi tidak makhluk-makhlukannya kayak gitu juga ya kan. Dalam hati si David nih Wak. Kan David tapi nggak jawab kan, dia diam aja nih. Nah melihat David yang terdiam, Pak Marwan pun berkata lagi, ya udah bang, nggak apa-apa. Kita kesana bae sambil ambil motor abang yo katanya. Dan kita kesana aja lah sambil ambil motor masnya gitu. Dan akhirnya David ditemanin sama Pak Marwan pun masuk ke dalam hutan itu lagi untuk mengambil motornya yang tertinggal. Sesampainya di sana Wak, David pun langsung kembali mencoba memasukkan kunci motornya sambil menyalakan itu mesin. Dan kalian tahu motor si David ini langsung bisa nyala Wak. Langsung bisa nyala percobaan pertama, kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal sebelumnya dia coba berkali-kali nggak bisa nyala ya kan. Entah kenapa waktu ada Pak Marwan mau nyala itu motornya. Nah setelah motornya kembali nyala, David pun membonceng Pak Marwan dan mengantarkannya kembali ke rumah. Kemudian David pun langsung berpamitan pulang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sutri tersebut sudah membantu dia. Dah siap-siap dia akan mau pergi. Nah sesaat sebelum pergi Wak, Bu Yayu sempat berpesan, hati-hati yo nak, kau udah pernah betul-betul dewean. Kalau ada yang mau ganggu kau jangan panik, jangan kagetan kata dia. David yang malam itu udah capek kali yo bu, makasih banyak yo bu, kata dia. Nah singkat cerita David pun akhirnya sampai di rumahnya dengan selamat. Gak ada gangguan-gangguan lagi nih sepanjang perjalanan balik itu setelah kejadian tadi. Tapi ada yang aneh Wak. Anehnya baju yang aku pakai itu Nadia ternyata sudah dalam kondisi basah kuyup Wak ya. Kayak orang habis kejebur sungai kayak mana tuh lah. Kayak gitulah basahku, bisa diperas baju tuh. Masa ya aku keringetan sampai kayak gini kali. Tapi lagi-lagi David pun mencoba mengabaikan keanehan itu gara-gara udah capek kali dia kan. Dia langsung ganti bajunya. Habis ganti baju dia pun balik tedo. Nah terus Wak, keesokan harinya ketika bangun tidur, entah kenapa badannya si David ini rasanya sakit kali, macam orang habis digebuin. David langsung berpikir, jangan-jangan aku sakit setelah melihat sosok penampakan setengah badan di hutan tadi mungkin ya. Padahal selama ini aku nggak pernah sekalipun jatuh sakit gara-gara ngeliat penampakan Nadia. Betul-betul baru kali ini aja. Akhirnya hari itu David pun beristirahat seharian di rumah Wak. Pokok kegiatan aku cuma bangun, makan, tidur lagi, bangun, makan, tidur, kayak itu aja lah terus. Nah tanpa diduga pas dia tidur lagi ini Wak, si David ini bermimpi satu peristiwa aneh yang betul-betul mengerikan. Jadi ceritanya di dalam mimpinya itu David ini sedang berada di tengah rel kereta api yang ada di dalam hutan lebat itu tadi. Ingat ya, di tengah rel kereta api. Tapi anehnya Wak, suasana malam itu rame kalian, ada macam pasar. Ada banyak kali orang berlalu lalang di hadapan si David itu Wak. Mereka jalan ke sana kemari tanpa ada tujuan lagi tuh. Sesekalipun aku nengok mereka saling ngobrol nih satu sama lain. Tampak asing kali buat aku. Kenapa? Karena mereka semua memakai baju khas orang zaman 1930-an Wak. Dimana laki-lakinya hanya bertelanjang dada dan hanya memakai kain sarung, sedangkan para wanitanya memakai sehelai kain kemben. Ramai itu Wak.
Wah gitu kan. Nah pemandangan tersebut betul-betul terasa janggal kali bagi David, karena baru kali inilah David melihat orang-orang berpakaian jadul dalam jumlah yang sangat banyak. Nah David yang penasaran pun dia mencoba menyapa mereka kan. Pak, permisi Pak, Pak, halo. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang menyahut sapaan si David itu, Wak. Mereka terus tuh berlalu lalang, diabaikannya si David ini. Macam mereka nggak sadar kalau ada David di situ lagi manggil-manggil mereka, macam tidak. Pak, Bu, Pak. Gegara jengkel, nggak ada seorang pun yang ngerespon. Wah akhirnya si David ini teriak kencang kali. Wah, kata dia gitu. Dan kalian tahu di momen itu secara tiba-tiba semua orang yang ramai tadi itu langsung menghentikan aktivitasnya. Dan mereka semua langsung menoleh ke arah David dengan tatapan kosong. Dan kalian tahu, sedetik kemudian wajah mereka yang awalnya baik-baik saja berubah menjadi wajah-wajah yang hancur penuh luka, Wak. Tengoknya si David kan, berubah itu muka. Bahkan kata David ada di antara mereka yang udah gak ada bola mata ya. Nah, dia lu merinding aku tuh bayang lagi. Nah David yang kaget dengan perubahan itu pun langsung lari nih sekuat tenaga kan ke arah jalan raya. Dan dia menyeberang ke sisi seberangnya. Tapi ternyata orang-orang jadul itu ikutan berlari juga berusaha nangkap si David. David yang ketakutan dia terus lari sekencang-kencangnya kan hingga dia tibalah di sebuah tebing. Nah di bawah tebing itu ada semacam sungai besar lah gitu. David jingoklah ke belakang. Ke bawah. David jingok ke belakang. Dan dia mendapati orang-orang jadul yang berkerumun itu semakin mendekat ke arah dia. Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi David selain nyebur ke dalam sungai. Loncat dong. Buar. Dan tepat di saat David menjatuhkan dirinya, dia mendadak terbangun dari tidurnya sambil berteriak, "Tolong!" kata dia. Mendengar teriakan David, ayahnya, bundanya, dan adik-adiknya pun langsung menghampiri David di kamarnya. Bunda David yang panik langsung nanya, "Lah kenapa kau nak? Ada apa? Kenapa kok sampai keringat dingin kayak gini?" Waktu itu David cuma bisa diam aja, Wak. Gak sanggup aku bercerita mimpi aku yang barusan tuh, nah dia gak bisa. Dan selain itu David berusaha mencerna nih, apa yang dia alami barusan hanyalah sebuah mimpi? Apa betulan? Apa ini pertanda kayak gitu? Nah ngelihat David yang cuma diam aja, bunda pun langsung paham nih kalau anaknya ini pasti baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Soalnya apa? Bunda ini juga peka Wak sama hal-hal gaib. Gak lama kemudian bunda pun bilang, "Udah ada apa-apa nak, itu cuma mimpi. Mereka tidak akan bisa masuk rumah kita. Udah tenang aja kau." Setelah David terlihat cukup tenang, mereka pun semua pergi dan membiarkan David beristirahat. Nah semenjak mimpi sore itu, Wak, David mengalami demam tinggi selama 2 hari berturut-turut. Alhamdulillahnya di hari ketiganya David udah merasa baikan nih, Wak. Gegara sudah sembuh, dia pun minta izin lah sama orang tuanya buat nongkrong lagi nih di rumah kawannya yang namanya si Kemal yang memang gak jauh dari rumahnya. "Udah boleh kau, jangan balik malam-malam kali yo nak, ingat," kata. "Iya pak." Pergilah dia. Nah momen ngumpul di rumahnya Kemal ini menjadi awal mula sebuah petaka yang kelak menimpa David dan kawan-kawannya, Wak. Nah jadi ceritanya, Wak, malam itu mereka berlima nongkrong di teras rumahnya Kemal dengan teman-teman yang sama seperti di malam sebelum David sakit tuh. Ada si Edo, ada Edwin, ada Roni, ada Kemal, dan ada David. Nah pas lagi asik-asiknya ngobrol ini, Wak, David izin sebentar nih ke toilet mau pipis. Dan setelah dia pipis, entah kenapa si David ini nggak langsung pengen balik ke teras, Wak. Dia ini justru pengen ngadem sebentar di bawah pohon kelapa yang memang tidak jauh dari toilet. Ngapain lah kok David? Dah lah tuh, jongkoklah si David di sana kan sambil mengamati suasana malam itu. Gak lama kemudian teman David satunya yang namanya Roni kebelet pipis juga. Dia pergilah ke toilet ya kan. Setelah pipis, Roni keluar toilet terus dia ngeliat David lagi bejongkok di bawah pohon. Nah Roni yang penasaran dia langsung ngampirin si David. Dia bilang, "Heh, sejak kapan kau di sini? Bukannya barusan kau di toilet?" kata dia. "Mana ada, aku duduk di sini sekitar 10 menitan kok." Barusan pas aku pipis bukannya kau ada di bilik sebelah aku, Wak. Sejak kapan aku di situ? Dari tadi aku terjongkok di sini. Gak ada aku masuk toilet lagi. Kau jangan nakut-nakutin aku lah. Gak ada aku nakutin kau, setelah aku pipis aku duduk di sini kok. Saat itu sempat terjadi perdebatan kecil antara si David sama si Roni kan. Tapi akhirnya Roni tidak lagi mendebat perkataan David karena dia mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres. "Yuk masuk aja kita ke dalam," kata si Roni. Nah baliklah lagi nih, Wak, mereka ke teras kan. Nah di teras kawan-kawan dia yang lain yang bertiga orang ini malah kebingungan, malah terkejut nengok mereka datang. "Loh, kalian berdua bukannya nongkrong di depan tadi? Kok malah lewat belakang?"
Mendengar pertanyaan itu, David sama Roni jadi bingung lah. Ngapalah kalian ini orang dari tadi kita di toilet belakang kok. Tapi Kemal, Edo sama Edwin ini ngotot kali Wak. Mereka berpendapat kalau kau sama si Roni tadi pergi ke depan rumah aku ini. Ku tanya kau nak kemana, kau tak jawab. Dak aku dewe yang jingok orang berdua juga jingok kau pergi berdua di depan tuh sama siapa, sama Roni. Nah David yang menyadari keanehan itu langsung menyuruh kawan-kawannya diam. Sebentar, kalian semua coba diam Jangan ada yang ngomong. Diam. Udah tuh Wak, diamlah itu mereka semua kan. Dan di saat yang bersamaan Wak, David mendengar sebuah suara yang halus sekali nada di telingaku. Jangan berisik ya, sudah malam, katanya. David yang dengar suara itu langsung pucat muka ya kan. Dia langsung bilang, bukan cuma kita bayi yang nongkrong di sini Wak. Apa kau nih, tidak usah nakut-nakutin buang kau. Mulai ketakutan nih kawan-kawan yang lainnya juga kan. Nah si Roni pun bilang, udahlah Wak, kita balik aja yuk, hawa udah gak enak di sini. Akhirnya pada saat itu juga mereka bergegas balik ke rumah masing-masing. Nah baru setengah jam sampai di rumah Wak, David pun dikejutkan dengan suara HP yang tiba-tiba berdering. David nengoklah ke layar kan, dan dia mendapati Kemal lagi nelpon dia. Diangkat sama si David. Halo Wak, ngapa? Barang kau ada yang ketinggalan kah? Kata siapa kan, kata David. Dan bukannya menjawab Wak, Kemal ini malah diam deh. Dan tidak lama kemudian Kemal berkata, Fit, tolongin aku Fit, aku takut, kata dia. Tolongin kayak mana maksud kau nih? Jemput aku Fit, aku dewean di sini. Lah bukannya kau di rumah, kan ada mama bapak kau juga di sana, apa yang kau takutin? Aku udah di rumah Fit, aku sekarang lagi di hutan lebat. Emang gitu kan jelas si David mendengar penjelasan si Kemal kan. Kok ada di hutan lebat kau? Pada saat itulah Kemal pun baru bercerita bahwa pas lagi bubar itu dia nganterin si Edo balik ke rumah dia. Kebetulan si Edo ini nggak bawa motor waktu lagi main ke rumah si Kemal, dan karena rumahnya si Edo ini berada di kecamatan lain, mau tidak mau Kemal harus melewati hutan lebat itulah. David pun nanya lagi lah sama si Kemal, terus ngapain kau dewean berhenti di situ? Kenapa kok udah langsung balik? Tapi Wak, bukannya menjawab, dari ujung telepon Kemal justru mengeram dengan suara kencang macam harimau. Gitu. Nah, di momen inilah David merasa kalau ada sesuatu mengerikan yang sedang menimpa Kemal temannya. Dengan segera David pun langsung mengeluarkan motornya dan bergegas menyusul Kemal di hutan lebat tadi. Nah sesaat sebelum pergi Wak, David pun mengabari teman-teman yang lain untuk bersama-sama pergi ke sana juga dan mengecek keadaannya si Kemal. Singkat cerita, David, Edo, Edwin sama si Roni udah ngumpul tuh di sana kan. Sesampainya di hutan lebat itu, mereka pun menemukan motor milik Kemal yang terparkir tepat di jalan raya pinggir hutan tuh Wak. Tapi posisinya Kemal nggak ada di situ, nggak ada, cuma motornya aja nggak ada di situ Wak. Nah David yang panik pun dia mencoba lagi menelpon si Kemal kan. Sedetik kemudian terdengar suara HP Wak. Langsung berpencar tuh mencari asal suara itu. Dan betapa terkejutnya David ketika dia menemukan HP si Kemal ini tergeletak di semak-semak. Kemal ya udah kate. David yang nengok itu pun langsung berteriak ke arah teman-temannya, woi Wak, ada yang nggak beres ini, HP si Kemal ditinggal di sini. Terus gimana nih Fit, masa kita nyari si Kemal ke dalam? David berpikir sejenak kan, bentar. Nah disitulah Wak, David kembali teringat dengan Bu Yayu sama Pak Marwan yang waktu itu pernah ngebantuin si David kan, masih ingat Glenn? Dah kalian ikut aku tahu siapa orang yang bisa bantuin kita nyariin Kemal katanya. Dan mereka bertiga pun ngikutin si David ya kan, dan bergegas pergi ke rumah pasangan suami istri tersebut. Sesampainya di situ David menjelaskan lagi nih dengan rinci awal mula Kemal ini menghilang dan hanya ditemukan motor sama HP-nya aja. Mendengar penjelasan David ini, mereka berdua pun langsung berteriak, astagfirullah, ayo cepat kita ke sana, teman kamu dalam bahaya. Nggak ketakutan lagi mereka Wak. Gak yang ketawa ngakak kayak kemarin itu, tidak, langsung takutan juga mereka. Nah melihat respon Bu Yayu dan Pak Marwan yang panik, mereka semua pun jadi ikut khawatir sama si Kemal kan. Akhirnya mereka bersama-sama pun pergilah ke hutan lebat itu untuk mencari si Kemal Wak. Sebelum pergi, Pak Marwan ini sempat mengambil sejadah, tasbih dan juga korban. Korban pula sorban. Nah sesampai di sana mereka pun mulai menyusuri bagian tepi dari hutan lebat itu Wak. Saat itu Pak Marwan berpesan, "Nak, pas kami berdua teriakin nama Kemal, kalian semua jingok ke atas pohonnya. Barangkali ada si Kemal di situ. Aku sama istri aku coba menerawang keberadaan dia," kata si Pak Marwan. Udah mereka ngangguk aja, mak kawan kita di atas pohon, gimana? Udah lah kau ikuti aja lah, yalah, standby kita nih. Betul Wak, Pak Marwan dan istrinya pun memanggil nama Kemal sebanyak beberapa kali. Kemal, kau di mana? Nah mereka nengok nih ke atas, aduh udah Kemal ya. Mana si Kemal nih?
Tapi sayangnya Wak, mereka sama sekali tidak menemukan Kemal di atas pohon-pohon tuh. Aku malah jenguk sosok-sosok lain dia, ada kate kawan aku di atas tuh. Nah, karena belum berhasil menemukan Kemal Wak, Bu Yayu lantas mengajak mereka untuk berpindah lokasi, yaitu ke sisi hutan bagian kanan jalan. Sama kan di tepi sini, nyebrang mereka. Dan pas waktu menyusuri sisi kanan hutan itu Wak, si David langsung ngerasa merinding sejadi-jadi sekaligus dejavu. Kenapa? Karena ternyata di seberang jalan itu waktu mereka menyusuri yang kedua tempat kedua ini ya, ternyata di sana ada sebuah rel kereta api yang sama persis seperti yang dia temui di dalam mimpinya tempo hari. Masih ingat tuh kalian? Ingat rel kereta api itu ada di situ pas dia ketemu sama orang-orang jadul tuh nampak deh. Dan tepat di samping rel tersebut terdapat hamparan rumpun bambu yang lebat kali dia. Pokoknya kondisi hutan sisi kanan ini betul-betul persis dengan apa yang ada di mimpi aku tempo hari. Sama persis. Ini aku tengok kemarin nih. Nah, belum sempat mencerna semua keanehan tersebut, Wak, lamunan David dibuyarkan dengan perintah Pak Marwan yang berkata, "David, kau tolong duduk di samping aku nih, kau bantu aku," kata dia. Maaf Pak, bantu apa nih Pak? Bantu Bapak jingok ada apa dan siapa aja yang ada dalam rumpun bambu tuh Nah, meskipun pada saat itu aku nggak begitu paham maksudnya, dia udah kuiyain aja permintaan Bapak tuh. Oke, duduklah aku sebelah dia kan. Nah, di saat yang bersamaan Pak Marwan pun membentangkan sejadahnya tepat menghadap ke pohon-pohon bambu depan mereka tuh. Beliau duduk dalam posisi tahiyat di mana tangan dan kakinya memegang tasbih. Dan David pun langsung memposisikan diri dengan duduk pas di sebelah kirinya Pak Marwan. Sedangkan Bu Yayu ada di sebelah kanannya Pak Marwan. Pak Marwan di tengah-tengah nih, Wak. Dan pada saat itu Pak Marwan juga meminta kawan-kawannya si David yang lain yang bertiga nih untuk membacakan ayat kursi secara terus-menerus tanpa henti. Nah, di saat Bu Yayu, Pak Kemal, kesini dia ulang. Di saat Bu Yayu, Pak Marwan sama siapa ini sama David mencoba menerawang keberadaan Kemal, mereka bertiga pun melantunkan ayat suci Al-Quran di waktu yang bersamaan, ya kan? Nah, waktu itu mereka bertiga yang duduk ini memejamkan mata, Wak, diiringi sama lantunan ayat-ayat kursi kawan-kawannya. Gak lama setelah itu, mereka merasakan udara yang tadinya biasa aja mendadak berubah jadi dingin kali dia. Dan beberapa detik kemudian David bisa mendengar bahwa dirinya sedang berada di tengah keramaian lagi. Rame nih. David buka perlahan-lahan matanya kan, dan betapa terkejutnya si David ketika dia mendapati sosok-sosok manusia jadul yang dia temui di dalam mimpinya betulan nyata ada sekarang di hadapan aku. Rame itu. Cuman bedanya, Wak, sosok zaman 1930-an ini dalam kondisi yang betul-betul mengenaskan. Kalian tahu, mereka semua dalam kondisi disiksa sedemikian keji oleh sekelompok algojo. Ada yang dicambuk, ada yang dipenggal, ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup dengan sadis. Ada aku tengok di situ. Dan mereka yang lagi kesiksa ini pun berulang-ulang kali meminta pertolongan sambil merintih, tolong kami, tolong, kayak gitu. Aku yang seumur hidup aku nggak pernah melihat pemandangan macam itu. Hati aku kerasa keiris sekali, Nadia. Aku sedih sekaligus takut dengan apa yang ku tengok tuh. Dan di momen itulah, Wak, David tidak kuasa menahan isak tangisnya. Dia pun berusaha memejamkan matanya balik kan supaya pemandangan itu nggak tengok lagi. Betul-betul nggak sanggup dia aku ngeliat penyiksaan sesadis itu. Waktu dia tutup nggak lama kemudian terdengar lagi suara Bu Yayu, Wak. Bu Yayu bilang, "Ada kok jenguk kawanmu di antara orang-orang itu, Nak." Kata Bu Yayu. Dan David pun, aku mau jenguk si Kemal dulu nih. Buka matanya pelan-pelan lagi kan. Tahannya pemandangan tuh, dia jenguk ke kanan, dia jenguk ke kiri, cari mana ada si Kemal nih. Kemal. Dan ternyata, Wak, gak ada Kemal di situ. Kemal tidak berada di antara orang-orang yang lagi disiksa tuh. Udah karena nggak ada, David tutup matanya lagi kan. Ngomonglah dia sama Bu Yayu, "Dak kate Bu, Kemal dak kate di sini. Tolonglah bawa saya balik aja Bu. Saya takut di sini. Saya takut ngeliat kejadian ini Bu." Kata si David, "Mau balik si David, Wak, saking nggak kuatnya." Nah, Bu Yayu jawab, "Kawan kau masih ada di sekitar sini, Nak. Kita tidak bisa balik gitu baik tanpa membawa si Kemal." Ini lagi ngomong nih kan. Ini Pak Marwan di tengah-tengah nih. Nah, di saat yang bersamaan Pak Marwan pun tiba-tiba berkata, "Kembalikan anak itu. Kalian tidak memiliki hak atas anak itu."
Mendengar perkataan Pak Marwan, kagetlah mereka semua. David dan kawan-kawannya betul-betul tidak menyangka kalau ternyata Kemal sudah dibawa makhluk-makhluk halus yang ada di hutan lebat ke dalam dunia mereka. Dan karena tidak kunjung berhasil menemukan Kemal di titik itu, mereka mulai bergeser lagi nih, menggeser arah penerawangannya ya. Dari hamparan bambu sekitar rel tadi, mereka menuju ke hamparan bambu bagian seberangnya. Dengan posisi yang sama, 3 duduk, 3 baca-baca ayat suci. Dah posisi yang sama, duduk, jingok lagi nak, tutup mata kau dulu habis itu jingok. Sekali lagi David pun menguatkan diri, dia kembali membuka matanya dan mencari-cari keberadaan Kemal. Dan untuk kedua kalinya Bu Yayu berkata, buka mata kau nak, apa kawan kau ada di sini, katanya. Nah, di momen ini loh, David akhirnya bisa menemukan Kemal. Kemal dalam kondisi terjebak di sebuah rumpun bambu yang rapat kali Nadia. Secara logika sangat tidak masuk akal seorang manusia dewasa terjebak di rumpun bambu sekecil-kecil macam itu. Tuh David jingok kan, Bu, ibu itu Kemal Bu, itu Kemal, saya bisa melihat Kemal Bu. Katanya, tolong selamatkan teman saya Bu. Dah Bu Yayu sama Pak Marwan buka mata juga dan langsung meminta David untuk kau pejamkan mata kau dulu. Kalian bertiga yang ada di belakang saya baca ayat kursi dan juga surat Al-Mu'minun secara bergantian ya, kata Pak Marwan. Tutup mata kau dulu, tutup mata kau dulu. Udah ditutup sama siapa kan? Si David dah. Kawan-kawannya kembali lagi nih membacakan lantunan suci. Dan beberapa menit setelah lantunan doa itu dibacakan, tubuh Kemal yang terjepit itu pun langsung jatuh ke tanah. Kemal pingsan dengan kondisi banyak kali luka gores tubuhnya. Tiba-tiba ada si Kemal di situ tuh. Nah, melihat tubuh Kemal yang sudah dikembalikan ke dunia nyata, mereka pun segera berlari menghampiri si Kemal. Pada saat itu juga mereka langsung menggotong tubuhnya Kemal untuk dibawa ke rumahnya Bu Yayu dan Pak Marwan. Sesampainya di rumah Bu Yayu, luka-luka di tubuhnya si Kemal ini pun langsung diobati. Pak Marwan ini juga mengusapkan sebuah daun yang memang sudah dibacakan doa ke permukaan wajahnya si Kemal. Tidak lama setelah itu, untungnya Kemal kembali sadar, Mereka ngerasa sangat lega sekali. Akhirnya Kemal bisa kembali dalam keadaan selamat. David yang udah gak sabar langsung nanya ke si Kemal kan, Mal, kau nih gak apa-apa kan Mal? Tapi Kemal yang tanya kayak gitu, diam aja deh, Dia tidak menjawab sama sekali. Bu Yayu bilang, jangan kau ajak ngomong dulu, nak. Biar dia pulih sepenuhnya dulu. Akhirnya mereka dengan sabar pun nungguin si Kemal, Nungguin Kemal. Semoga nggak kenapa-napa lah kan, sampai si Kemal ini mau buka suara gitu loh. Dan sekitar setengah jam kemudian Kemal pun akhirnya mau buka suara, Dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, kita lagi di rumah siapa, Fit? Sejak kapan kita di sini? Belum sempat David menjawab, Bu Yayu pun langsung mencela. Kamu ada di rumah saya, nak. Kamu tersesat di hutan lebat dan hampir saja nyawamu tidak tertolong. Saya jadi penasaran, apa yang kau lakukan waktu kau lewat hutan lebat tuh? Sampai-sampai mereka berani membawamu ke dunianya. Nah, mendengar pertanyaan itu, Kemal pun langsung menjawab, seingat saya nggak ada ngapa-ngapain lah, Bu. Saya cuma lewat situ habis ngantar teman saya aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu nggak ngapa-ngapain, kata Bu Yayu. Nggak mungkin kamu nggak ngapa-ngapain. Pasti ada sesuatu yang kau lakukan di situ kan. Pasti ada sesuatu yang kau lakukan atau ada yang kau katakan di situ yang nggak betul. Nah, di momen ini Kemal diam nih, Dia mencoba mengingat kembali momen terakhir ketika dia memasuki area hutan lebat itu. Gak lama kemudian Kemal bilang, oh iya Bu, aku baru ingat. Aku sempat ngumpat dalam hati, Bu. Aku bilang makhluk-makhluk gaib di hutan lebat nih cuma tahayul lah ya. Mereka semua tidak nyata. Sempat aku ngomong kayak gitu memang. Dan barulah setelah Kemal berkata demikian, motor yang dikendarainya ini tiba-tiba mogok. Disitulah Kemal yang lagi ketakutan ini langsung nelpon si David dan meminta si David untuk menjemput dia di hutan. Nah, tapi setelah itu aku udah ingat apa-apa lagi, Bu. Tahu-tahu aku terjepit aja tuh di antara pohon-pohon bambu. Untung sempat kau telepon si David Kemal. Kalau tidak ada yang tahu kalau motor kau mogok di situ, tidak ada yang tahu kalau kau dibawa masuk ke dalam ya kan. Tuh ada sinyal situ ya. Nah, mendengar penjelasan Kemal, Bu Yayu pun menghela nafas panjangnya sebelum akhirnya berkata, Alana, lain kali jangan sesumbar kau, mulut kau harimau kau. Ingat cuma manusia aja yang hidup di bumi nih. Jangan sesekali kau angkuh, apalagi ketika kau berada di tempat keramat macam hutan lebat tuh. Yo Bu, yo, maaf ya Bu, yo. Dia dengar baik-baik nasihat Bu Yayu kan, karena dia sendiri juga nggak menyangka kalau kalimat usilnya itu bisa mengakibatkan petaka separah itu. Parah loh ini, David sama kawan-kawan yang lain juga belajar dari kesalahan Kemal untuk selalu menjaga tutur kata lisan dimanapun mereka berada. Dah singkat cerita, malam itu mereka semua nginap di rumah Pak Marwan sama Bu Yayu karena udah terlalu larut malam pula mereka buat pulang. Keesokan harinya barulah mereka berpamitan sembari berterima kasih kepada Pak Marwan dan Bu Yayu karena sudah membantu menyelamatkan nyawa kawannya. Oke, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialamin sama David dan teman-temannya. Aku tuh merinding kali waktu bagian David melihat ada sosok-sosok yang disiksa tuh loh, Siapa mereka ini kan? Pasti mungkin kalian juga ada yang bertanya-tanya, siapa hantu yang ada dalam hutan yang rame-rame tahun 1930-an tuh siapa?
Terus siapa pula sosok yang setengah badan kepala dibacok itu? Nah itu nggak cuma aku, David juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi kemungkinan nih Wak, ya mereka yang dilihat sama si David itu adalah orang-orang pribumi yang hidup di masa penjajahan Belanda dan disiksa oleh tentara-tentara katanya. Tapi sampai segitu kali, Bu. Wallahu alam nih, nggak tahu juga. Tapi pernah juga aku dengar ya. Tapi ini entah nggak ya, nggak usah kalian percaya kali. Katanya orang yang dulunya di dunia itu pernah berbuat perjanjian kepada setan atau iblis atau apalah itu namanya kan. Nanti pada saat dia meninggal, dia tuh nggak langsung ke tempat yang terang, Wak. Dia tuh jadi budak setan dulu, itulah macam disiksa dulu, dipotong-potong dulu, dibakar dia. Aku jadi ingat kisah Nyisuk Wawuni KHW Nusantara. Nusantara pula KHW kantor. Kan kata Om Hao nih, dibantu sama Om Hao, katanya Nyisuk Wawuni itu ya jadi budak setan dia. Dicambuk dia, ditarik mukanya kayak gitu. Gara pada masa hidupnya dia sudah melakukan perjanjian sama setan. Jadi sampai kiamat pun dia bakal kayak gitu kata Om Hao. Tapi nggak tahu juga aku. Terlepas dari apapun lah itu sejarahnya, Wak, ya, yang jelas hutan lebat ini memang sudah lama dikenal keramat sekaligus angker oleh orang-orang yang tinggal di sekitar daerah yang ada di Sumatera Selatan nih. Ada yang tahu di mana? Oh, pasti Wong Sumselat tahu nih. Aduh, namanya agak panjang, namanya tuh depannya. Tak boleh, tak usah lah dibilang Nanti orang jadi takut pula lewat situ kan. Ya udahlah. Habis Sumatera Selatan, awak masuk ke Sumatera Barat, sampai awak kampung halaman. Sumatera Barat berarti 126. Nah, jadi orang-orang awak di siko sadonyo jangan lupa nonton besok deh. Sejak sana saudara niniak mama sado alahnyo. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah jika ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.